sangat negatif. Tapi ternyata ya hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan karena welcome to my YouTube channel. Saya mau membahas kita mau membahas apa ya? Kita mau membahas tentang cerita horor ya yang terjadi sama saya beberapa waktu lalu. Beberapa waktu lalu yang kita bahas tentang Gendorowo ya. This is my true story. Dengerin ya. Bahwa itu bukan suatu hal yang mungkin banyak yang kayak urban legend ya yang mengatakan bahwa kayak cerita-cerita tentang Gendorowo yang suka sama perempuan segala macam, itu ternyata memang benar. Dan saya mengalami hal seperti itu. Saya disukai oleh Gendorowo. Tahu nggak? Awalnya sih kaget, tapi semakin kesini gitu, cerita itu tuh benar gitu. Nah terus yang akhirnya yang membuat saya shock di sini adalah sesuatu hal yang terjadi dengan diri saya gitu. Dengan diri saya yang terjadi adalah kayak seperti energi negatifnya yang kenceng banget gitu. Ada temen yang notice bahwa aura saya berubah. Nah ternyata ya setelah saya flashback gitu, pernah suatu malam itu kejadiannya setelah ketahuan itu 2 bulan sebelumnya, pernah kejadian malam-malam saya digrepe-grepe gitu. Digrepe-grepe itu kayak yang diganggu lah, di apa gitu. Bukan, ini beda sama ketindihan, beda ya. Tapi ini benar-benar merasanya kayak real gitu. Kayak ya dikerayangin aja gitu, diusilin gitu. Tapi setelah itu saya sudah lupain gitu. Nah ternyata hal-hal yang terjadi sama saya itu di luar nurul ya kan. Di luar nurul saya tuh bawaannya emosi, marah gitu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah saya selalu merasa diikutin, tuh kan merinding. Saya selalu merasa diikutin gitu, kayak di rumah itu, di kamar ini tuh, kayak di kamar mandi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Terus tiba-tiba kayak di ruang tengah gitu ada yang main sama kucing saya gitu. Merinding guys. Terus yang lebih anehnya lagi, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang nge-DM saya di salah satu sosmed. Dia bilang gini, "Mbak, lu harus berobat, something wrong with you," gitu. Ada yang salah sama kamu, Mbak. Saya bingung, salah saya apa, ada apa? Enggak, pokoknya ada energi negatif yang suka sama kamu. Awalnya nggak percaya, tapi kayaknya orang ini terus-terusan kasih kayak warning gitu loh, kayak kasih pesan gitu ya kan, bahwa lu harus berobat gitu loh. Terus orang itu bilang gini, "Mbak, lu harus cepet-cepet dikeluarkan dah energi negatif itu," katanya gitu. Karena kalau tidak dikeluarkan akan membuat mental. Awalnya nggak mau ambil pusing, merasa bodoh amat lah kan gitu ya. Itu kan cuman nggak ada itu. Ya kan bohong-bohong aja itu. Tapi lama-kelamaan ini mengganggu secara mental ya kan, dengan saya mempunyai energi yang sangat dark gitu, sangat gelap. Tapi ternyata ya hal seperti ini tidak bisa dibiarkan. Karena lama-kelamaan akan mengganggu. Terus ada DM lagi dari orang yang tidak saya kenal, dan benar lillahi ta'ala ya, ini benar, setiap saya cerita saya merinding. Itu ya, orang tersebut itu bilang cepat harus dikeluarkan, karena semakin lama kalau ini tidak dikeluarkan, dia semakin suka sama kamu ya, semakin suka sama sampean. Kalau dia semakin suka akan berbahaya nantinya. Di situ kan bertambah stres dong. Dan akhirnya saya mencari tahu orang pintar di mana, ruqyah segala macam. Dan ternyata datang nih ke orang pintar. Awalnya dia nggak mau cerita gitu, dia diam aja. Terus pas saya bilang, "Ada apa bang sama saya?" Dia bilang, nggak ada apa-apa. Coba ceritain ada apa. Dan akhirnya dia cerita,
nanti aja dah katanya gitu. Nah, sebelum saya pergi ke sana, dia suruh saya membawa bawang putih ya, bawang putih tunggal, terus serai ya, serai, tau kan serai kan, 1 ikat. Nah, pas saya datang ke sana, saya suruh makan bawang putih. Kalian tahu nggak rasa bawang putih itu gimana ya? Mau kan? Ya, tapi tahu nggak setelah saya makan bawang putih itu rasanya pedas sepedas-pedasnya. Ini satu muka nih pedas, 3 siung saya makan dan saya muntah di situ. Saya tanya sama abang itu, kenapa bang? Ya kakak tahu kan, katanya yang begitu-begitu tuh nggak suka sama bawang putih. Oke, make sense ya kan. Terus yang kedua, serai udah dibacain sama dia ya kan, dibacain terus di apa namanya tuh, serai itu di apa namanya, direbus. Pas direbus itu serainya, saya dimandikan, bukan dimandikan, kayak diuap gitu di sauna seketika itu ya, 15 menit. Air serai itu menghitam, bukan menghitam, kayak lumpur jadinya. Nah itu, nah terus udah gitu udah saya pulang. 2 hari kemudian saya tanya lagi, bang gimana, ada apa sih sebenarnya? Iya kak, ada yang ngikutin kakak, gede gitu di belakang kakak, beng. Apa itu? Wow ya, saya bilang, oh dia suka sama kakak. Kenapa dia suka sama saya? Ya kan, kita kan beda alam, saya bilang gitu. Ya nggak suka, nggak tahu, dia suka aja. Tapi nggak apa-apa kok kak. Tapi nggak apa-apa kok kak, katanya gitu. Kita bisa keluarkan, katanya gitu. Ya, dan akhirnya ya kan dengan berbagai cara upaya dikeluarkan. Tapi saya juga nggak puas, nggak sampai di situ. Nah kan saya pergi 2 hari setelah itu saya pergi ke Ruqyah. Nah di Ruqyah ini tahu nggak kalian yang terjadi? Saya dibacain, saya dipakein mukena, saya dibacain. Seketika itu tangan saya lemes. Tangan saya itu tiba-tiba mati rasa dua-duanya guys. Tahu nggak kenapa? Ya, karena sepertinya kayak ada sesuatu yang pengen keluar dari sini. Saya lemas. Terus saya disuruh Pak Ustadz berdiri, saya berdiri. Tiba-tiba saya tumbang dong. Karena apa? Itu ada sesuatu kayak kesemutan gitu, kayak zzz gitu ya kan. Masuk kayak ke dalam tubuh dan pengen keluar. Terus Pak Ustadz yang bilang gini, baca ayat Al-Quran, bilang, keluar, keluar, keluar gitu. Serem dah. Udah gitu saya suruh duduk sama Pak Ustadz. Setelah saya duduk, tiba-tiba saya menangis sejadi-jadinya. Saya menangis. Saya nggak sedih, tapi dalam diri saya tuh ada yang nangis. Saya tanya sama Pak Ustadz, kenapa saya nangis? Tahu nggak kenapa? Ternyata di dalam tubuh saya dia tidak mau meninggalkan saya. Dia sudah cinta sama saya. Bem. Merinding gak guys? Merinding. Disco sekujur badan. Tapi akhirnya kata Pak Ustadz, sudah keluar, tenang aja. Dan setelah itu, oke, satu lagi saya mau kasih tahu, lupa. Sebelum saya dibuang itu yang dalam tubuh saya ini, setiap jam 4 malam saya pusing di jam yang sama. Terus ada yang ngelihat tiba-tiba kucing saya di luar main berdua sama dia, kakinya diangkat-angkat kayak gitu. Aduh, serem kan? Nah, udah dah. Tapi akhirnya sekarang saya sudah terbebas dari itu dan alhamdulillah ya. Udah sana, sukain aja orang lain, jangan suka saya. Oke, sekian dulu cerita singkat saya. Yang mau berbagi cerita silahkan di email ya, biar kita bisa cerita-cerita lagi. Apa nih kayaknya topik-topik yang lain. Oke, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, and comment.